Baik, pertanyaan berikutnya. Untuk di formulir itu ada namanya essay, ada juga application statement of purpose, dibuat selama sebanyak 200 kata ya. Itu boleh sedikit sharing nggak? Dulu itu seperti apa buatnya? Tentang apa? Terus isinya apa gitu? Kalau pengalaman saya, karena ini esainya harus ditulis dengan bahasa Inggris, kebetulan saya juga belum bisa bahasa Inggris. Saya untuk mendaftar ini coba-coba saja kan, bagi teman-teman yang mungkin belum bisa bahasa Inggris bisa mencoba seperti saya. Ketika itu saya tulis dengan bahasa Indonesia dulu. Setelah itu baru dibetulkan dalam ejaan bahasa Indonesia. Udah betul belum, maksudnya ini udah betul, itu baru diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia dulu dibuat konsepnya dulu, dibetulin, habis itu ditranslate. Baru nanti dicari bahasa Inggrisnya. Gimana Mas Fikar? Jadi untuk mempermudah ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi caranya kalau memang kita belum selalu mampu untuk berbahasa Inggris yang baik dan benar, kita tulis dengan bahasa Indonesia dengan EYD, lalu kita translate dengan bahasa Inggris. Walaupun kita tidak terlalu hebat dalam bahasa Inggris, mungkin kita bisa minta tolong kepada teman-teman atau ada saudara atau apa yang dia lebih hebat bahasa Inggris daripada kita. Untuk konten esainya sendiri nanti di dalamnya itu seperti kayak ada kenapa kita pilih Brunei, kenapa kita pilih Indonesia, dan juga apa statement purpose kita setelah kita belajar di Indonesia, untuk ilmu apa saja yang kita amalkan nanti di Indonesia atau gimana itu ya. Kurang lebih sama seperti esai-esai yang diadakan di scholarship di negara-negara yang lain. Baik, jadi kalau boleh digarisbawahi itu statement purpose itu tujuan ya, tujuan hidup kita, tujuan belajar kita, masa depan kita itu kita jelaskan dengan padat singkat gitu ya. Jadi 200 kata itu kan tidak banyak juga ya. Jadi supaya panitia juga terkesan dengan esai kita, usahakan sepadat mungkin dan sesingkat mungkin semuanya sudah masuk di dalam itu. Dari mulai tujuan hidup secara umum, terus juga mengaitkan fakultas atau jurusan kita, bidang kita, nanti manfaatnya seperti apa untuk masyarakat dan lain sebagainya. Baik, pertanyaan selanjutnya yang sudah ditanyakan dulu tentang rekomendasi atau reference. Itu seperti apa pengalaman dari Mas Vika dulu? Rekomendasi nanti di formnya itu kita diminta untuk menyertai dua orang berpengaruh di sekitar kita yang dia memang sudah mengenal kita lama gitu, kurang lebih ya setahun atau kurang lebih setahun lah. Dulu dosen? Dulu saya kan ada dua orang, satu pembimbing tahfidz, yang satu lagi mudir ma'had. Jadi kan saya dari pondok juga. Jadi pimpinan pesantren. Baik, Mas Tata? Kalau saya minta kepada saudara sendiri, kebetulan beliau dosen. Saya minta dosen di mana? Dosen di Yayasan Salatiga. Yayasan Salatiga ya. Jadi rekomendasi yang pertama dari dosen. Dosen kedua dari pusat pemerintah. Oke, baik. Jadi itu contoh ya. Dan juga bisa dari orang-orang atau tokoh-tokoh yang terkenal, tokoh masyarakat atau tokoh seperti ulama ataupun yang punya jabatan gitu ya, bisa rektor atau juga bisa dosen, bisa juga pejabat-pejabat pemerintah, itu bisa. Yang jelas harus jelas juga cara penulisannya. Biasanya itu kita boleh konsep sendiri. Jadi setelah kita konsep, kita ajukan gitu ke yang kita minta rekomendasinya. Kalau bisa cantumkan juga hal-hal positif tentang kita gitu ya. Jangan kita mengajukan rekomendasi tapi tidak ada nilai plus. Jadi nanti dilihat sama panitia tidak baik, harus yang baik-baik saja semua. Jadi Ustadz, untuk form ini jadi kan ada dua, dan itu memang sudah tersedia, sudah terlampir ada form. Jadi kita tinggal membawa form tersebut kepada orang yang kita tuju. Dan perlu digarisbawahi, ini personal Ustaz, jadi tidak ke lembaga. Contohnya kita ke lembaga apa, MUI atau misalnya kita ada ke pondok. Jadi yang mengatasnamakan adalah personal pribadi. Jadi perorangan ya.
beliau karena ini harus menggunakan bahasa Inggris. Karena mungkin beliau ya ada beberapa orang yang masyhur ulama sekitar mungkin tidak jago bahasa Inggris. Jadi tidak apa-apa beliau menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Nanti kita terjemahkan sendiri ke dalam bahasa Inggris. Ya, itu betul sekali. Jadi ada formatnya sendiri untuk BDJS ini, ada di di dalam website bisa di-download gitu ya. Ada formatnya, jadi nanti bisa teman-teman cek lagi seperti apa formatnya, dan itu tertutup ya biasanya. Jadi ada penilaian nanti di checklist sama bagaimana yang memberikan kita saran itu dia mengenal kita seperti apa, sudah berapa lama dia mengenal kita, bagaimana kita sifatnya di sekitar masyarakat dan sebagainya. Jadi ada penilaian ya dari masing-masing referensi itu. Dan penting ya, jadi pertama yang harus diperhatikan masalah referensi adalah tokoh atau orangnya. Jadi bisa rektor, bisa dosen, yang tadi disebutkan perorangan, jadi bukan ke lembaga, bukan ke institusi, jadi harus perorangan. Atas nama perorangan nanti dicantumkan ya emailnya, kontaknya, nomor telepon dan lain-lain, itu supaya menjadi cross check dari pihak panitia. Benar nggak nih? Ada nggak orangnya gitu kan, jangan-jangan manipulasi itu harus diperhatikan. Yang jelas kita jujur saja, selama kita jujur insya Allah berkah gitu ya, ada jalannya.